Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biliqa'i syahri Ramadan. Syahrus syam, syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kaum muslim muslimat di mana saja berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan inayahnya telah memberikan kita nikmat karunia yang luar biasa, terutama nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita diberi panjang umur dan sekaligus sehat, sehingga kita sama-sama alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan puasa sekaligus bulan yang penuh berkah. Marhaban ya Ramadan, syahrus syam, syahrul mubarak. Para pemirsa yang budiman, Ramadan datang adalah merupakan sebuah karunia, merupakan anugerah yang luar biasa. Kita bisa berjumpa kembali. Ramadan datang dengan segala keagungan dan kemuliaannya. Ramadan datang dengan segala hikmah dan keutamanya. Untuk itu marilah kita sama-sama jemput datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Man fariha fi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira, yang suka dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Para pemirsa yang budiman, satu di antara yang paling penting dan utama di dalam bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan yang langsung diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, selama bulan Ramadan kita nanti akan dididik, dilatih untuk menjadi orang yang disiplin, menghargai waktu. Kapan kita mau atau kapan kita boleh berbuka puasa dan kapan kita juga diatur harus mengakhiri sahur. Semua ini adalah bagian dari upaya Allah mendidik kita menjadi disiplin, dan bahkan lebih dari itu. Ketika kita berpuasa juga kita dilatih, dididik untuk bisa memuasakan diri kita sendiri. Kita dilatih untuk bisa mengendalikan nafsu kita sendiri. Karena apa? Para pemirsa yang budiman, puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan haus. Apa artinya kita lapar, perut kita kosong? Kalau kita masih suka menghujat orang lain, masih suka memfitnah orang lain, apa gunanya kita haus tenggorokan kita, tetapi kita suka masih memfitnah, menghujat kepada orang lain. Ini tentu menjadi hal yang sangat tidak sesuai dengan makna puasa. Puasa itu detoksifikasi total. Puasa itu membersihkan racun yang ada di badan, di tubuh kita,
dan sekaligus puasa itu juga membersihkan kotoran yang ada di jiwa kita. Karenanya maka sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam pengertian ini juga sekaligus memiliki arti self control, di mana kita di dalam berpuasa diperintahkan untuk mampu meninggalkan hal-hal yang halal, contohnya makan, minum. Kita bisa, maka tentu harapannya ketika kita meninggalkan atau kita supaya meninggalkan hal-hal yang haram di bulan puasa atau sepanjang tahun bahkan, mestinya kita harus mampu meninggalkan korupsi, kejahatan, nepotisme dan sebagainya yang bentuknya sebuah kejahatan. Maka tentu logikanya bisa, karena yang meninggalkan yang halal saja di bulan puasa bisa. Ini tentu menjadi bagian yang saya kira harus kita tafsiri, kita artikan sebagai bagian yang sangat penting di dalam konteks kenapa kita diperintahkan puasa. Untuk itu, marilah para pemirsa yang budiman, kita jadikan momentum datangnya bulan puasa ini menjadi bulan islah, bulan perubahan ke arah perbaikan. Perbaikan dalam konteks tidak hanya secara fisik, tetapi juga perbaikan lahir. Perbaikan secara fisik, syariat, mari kita lebur, kita minta kepada Allah segala apa yang kita perbuat, segala apa yang kita laksanakan, lakukan sebagai bentuk dosa-dosa kita dengan banyak tobat. Dan sekaligus mari kita perbaiki diri kita juga dengan manusia yang lain, dengan memaafkan, dengan sedekah. Karena sesungguhnya konteks takwa dalam Nahdlatul Ulama tidak hanya kesolehan kita di dalam masjid, kesalahan kita ketika kita menggelar sejadah, tapi kesolehan adalah juga bermakna kesolehan sosial, kesolehan yang kita bangun di dalam kehidupan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan bahkan lebih daripada itu, bahwa datangnya bulan Ramadan ini datang merupakan sebuah momentum yang sangat luar biasa. Dan karenanya maka kita betul-betul harus berniat betul agar puasa kita ada perubahan. Karena apa? Karena keistimewaan bulan puasa, keagungan bulan puasa itu diberikan kepada waktu. Semulia dan seagung apapun, kalau diberikan waktu, maka tentu tidak ada bekas apapun kalau kita sendiri tidak mengejar waktu, tidak mengisi, karena sesungguhnya letaknya ada pada kemauan kita. Ketika kita mau mengisi, maka ada maknanya. Tapi kalau tidak, maka Ramadan akan tetap berlalu sebagaimana biasa. Hadirin para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk bagaimana semaksimal kita bulan Ramadan ini kita manfaatkan, dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang mampu, menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang selamat fiddin wa dunya wal akhirah, dan sekaligus mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.